Halo, haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Malam ini kita ada di acara Yesus Kudasyat dalam program Blessing of Sola Gracia. Bersama dengan saya co-host Ibu Pendeta Hilda Kalalopoluan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah, dan narasumber kita malam hari ini dari Bogor ya. Kita akan berkenalan sebentar. Mari pemirsa Yesus Kudasyat nikmati lawatan Tuhan lewat berita-berita yang dahsyat dari narasumber malam hari ini. Ya, kita sambil menunggu, kita akan mendengarkan pujian ciptaan dari host Ibu Pendeta Roslyn J. Horopu Pelek. Ciptaan lagu ini tentang di Kalvari, pengorbanan Tuhan. Sambil menunggu narasumber memonitor live pada malam hari ini, jangan lupa taruh di kolom komentar, Yesusku dahsyat, tetap dahsyat, selalu dahsyat, dan selamanya dahsyat. Haleluya. Sekali lagi malam ini saya akan persembahkan lagu di Kalvari, ciptaan dari host Ibu Pendeta Roslyn J. Horopu Peleng. Haleluya. Semoga narasumber bisa memonitor dan bergabung sebentar dalam acara setelah saya membawakan satu pujian. Tapi sebelumnya saya akan buka acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa di tempat saudara masing-masing dan saya pandu saudara dari tempat ini. Segala pujian syukur kami persembahkan malam hari ini Tuhan. Kami akan melayani Tuhan, akan menyiarkan berita kedahsyatan Tuhan melalui program Yesusku Dahsyat, Blessing of Sola Gracia. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengurapi kami hamba-hambamu yang melayani malam hari ini. Baik hambamu sebagai co-host, narasumber dari Bogor. Kami tinggal dalam urapan yang sama untuk dapat memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang bisa mengambil bagian menonton acara ini. Kami berdoa kami semua tinggal dalam urapan Tuhan dan berkat Allah menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhanlah yang dimuliakan melalui hidup kami. Segala kebanggaan, segala pujian kami hanya mau kembalikan hanya kepada Tuhan pemilik kehidupan dan pelayanan ini yang Tuhan layak dipuji disembah. Kami akan buka acara Yesusku Dahsyat malam hari ini. Biar kabar kedahsyatan Tuhan tersampaikan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil saya nyanyikan pujian, puji Tuhan. Saya akan nyanyikan pujian ciptaan dari host sambil menunggu narasumber memonitor acara ini. Jika sudah ada boleh mungkin menaruh di kolom komentar Yesusku Dahsyat. Haleluya. Pujian ini pujian di Kalvari ciptaan host Ibu Pendeta Roslyn J. Horopu Pelek. Dan saya sendiri yang akan menyanyikan pujian ini. Haleluya, kiranya dapat memberkati saudara. Tangan berlubang paku karena dosa manusia, ditanggungnya semua di Kalvari. Kaki berlubang paku karena cintanya besar, semua ditanggungnya di Kalvari. Mahkota duri melingkar karena dosa manusia, dia rela menanggung semuanya. Lambung menetes darah karena cintanya besar, dia rela menanggung semuanya. Di Kalvari jeritan Yesus untuk umat manusia. Dia minum cawan dosa
kasihnya di Kalvari. Cerita Yesus untuk umat manusia. Semua dilakukannya untuk kita karena cintanya. Mahkota duri melingkar karena dosa manusia. Dia rela menanggung semuanya. Lambung menetes darah karena cintanya besar. Dia rela menanggung semuanya. Di Kalvari jeritan Yesus untuk umat manusia. Dia minum cawan dosa karena kasihnya di Kalvari. Jeritan Yesus untuk umat manusia. Semua dilakukannya untuk kita karena cintanya. Semua dilakukannya untuk kita karena cintanya. Haleluya, pujian ini bagaimana pengorbanan Tuhan di Kalvari, semuanya karena cintanya bagi saya dan bagi saudara. Malam hari ini kita akan bergabung bersama narasumber yang mungkin sedang memonitor. Dapatkah bergabung atau meminta bergabung bersama saya? Saya percaya bahwa malam hari ini kabar kedahsyatan Tuhan akan tersampaikan melalui narasumber dari Bogor. Puji Tuhan. Oke, kita mencoba menghubungkan bersama narasumber dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya melalui fasilitas yang ada, menjadi berkat, sampaikan firman. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Ibu narasumber yang cantik. Waduh, kita gak janjian, tapi kalau satu roh kita pakainya hijau, memberi kecerahan ya. Puji Tuhan. Salam kenal, salam sehat buat Ibu narasumber yang cantik dari Bogor ya. Auranya membawa kita memiliki damai sejahtera. Haleluya, karena tentunya ada pengurapan Tuhan secara khusus. Selamat malam Ibu narasumber. Sekali lagi salam kenal, baru bertatapan muka hari ini di acara Bos Blessing of Sola Gracia Yesus Kedahsyat. Dan saya percaya pemirsa malam hari ini siaplah terima berita tentang kedahsyatan Tuhan melalui narasumber yang nantinya akan memperkenalkan diri tentunya, supaya tidak berlambatan waktu saya berikan untuk narasumber sepenuhnya memberkati kita dengan berita yang dahsyat. Haleluya. Jangan lupa penonton atau pemirsa, taruh di kolom komentar, Yesus dahsyat, tetap dahsyat, selamanya dahsyat, dan akan selalu dahsyat buat kita semua. Mari Ibu narasumber, silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat malam buat Ibu co-host. Kita baru bertemu ya, tapi itulah di dalam Tuhan kita pasti mengalami sesuatu yang ajaib. Yes. Nggak
baku ator orang Manado bilang ya. Kita tidak telepon-teleponan, tapi ternyata hijau-hijau kita pada malam hari ini. Penuh Haleluya. sukacita karena Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya melayani di acara Yesus Ku Dahsyat. Ya, terima kasih buat host Bugem ya, Jane yang memberikan kepercayaan saya malam hari ini untuk melayani firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Syulce Lamia. Ya, saya sudah berumah tangga, jadi kalau di sini tidak dipanggil Ibu Syulce Lamia lagi. Ya, harus pakai marga suami. Suami saya Pendeta Franky Wala. Jadi kami punya keluarga yang lengkap, namanya keluarga Wala Lamia. Ya, Haleluya. saya Ibu Syulce Wala biasanya dipanggil. Puji Tuhan. Kami melayani di Cibinong, Bogor, satu perumahan, di perumahan Bojong Depok Baru, 2 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Puji Tuhan, kami dianugerahi 2 anak, putra-putri. Yang satu, yang paling sulung, sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dia sudah menjadi hamba Tuhan, sudah bantu-bantu pelayanan. Dan yang kedua itu masih duduk di bangku sekolah SMK. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kami boleh ada di tempat sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang ke-26 kami ada dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya. Amen. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu bersama dengan kita dalam apapun yang kita hadapi. Tadi sudah dibuka dalam doa ya, Bu? Ya, silakan. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja ya. Kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Saya diminta untuk memberikan tema, dan sesuai tema yang sudah diberikan malam ini di dalam Tuhan semua dapat teratasi. Saya mengambil satu ayat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan menolong kita boleh memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita malam hari ini lewat firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Saya baca satu ayat ini di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Puji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, kok ayatnya nggak cocok dengan judulnya, beda ya. Ya, kita akan melihat malam hari ini bertolak dari ayat yang kita sudah baca tadi. Kita akan melihat di dalam Tuhan tidak ada yang kita hadapi yang tidak bisa teratasi. Ya, kalau di KBBI itu teratasi itu punya pengertian dapat diselesaikan, dapat ditanggulangi. Dengan kata lain, di dalam Tuhan semua yang kita alami, semua yang kita hadapi dapat diselesaikan, dapat terselesaikan. Ya, yang kita baca tadi itu adalah tulisan dari satu tokoh perempuan di dalam Alkitab. Semua sudah tahu. Tokoh yang terkenal ini yaitu Hana. Kalau di dalam Alkitab kita, Helai memberikan judul dari ayat yang kita baca tadi, puji-pujian Hana.
ada ungkapan yang keluar dari Hana yang berisi rasa syukurnya. Dia penuh sukacita mengungkapkan hal-hal ini karena kita tahu bersama bahwa tokoh ini mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mengalami bagaimana persoalan hidupnya diselesaikan oleh Tuhan. Kita tahu sejarah mencatat tentang Hana, apa yang dialami oleh tokoh perempuan ini. Dia dikatakan di dalam pasal yang pertama, dia mengalami sesuatu yang secara manusia tidak menyenangkan. Dia diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya karena alasannya firman Tuhan berkata dalam pasal yang pertama, kandungannya tertutup dan dia tidak punya anak. Haleluya. Dia merasa menderita, dia merasa tersiksa. Apa yang dia alami ini membuat dia tidak berdaya secara manusia. Tetapi kita tahu bersama bahwa persoalannya ini saya katakan tadi bahwa dia bisa mengalami bagaimana Tuhan menolong sehingga semua terselesaikan. Amin. Akhirnya sejarah mencatat dia yang tadinya tidak punya keturunan, dia tadinya tidak punya anak, tetapi di dalam firman Tuhan, Tuhan mengaruniakan itu kepadanya. Dan orang tidak menganggap sepele lagi, dia tidak dihina lagi, dia tidak disakiti lagi seperti yang dia alami ketika persoalannya belum diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan malam hari ini, kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti yang dialami oleh Hana. Ya. Ada satu persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, membuat kita tidak berdaya. Ada banyak orang yang mungkin menyindir kita, menganggap atau memandang kita sebelah mata oleh karena yang kita sedang alami. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari tokoh ini. Dia bisa keluar dari masalah. Dia bisa mengalami kemenangan. Dari persoalan yang begitu menyiksa dia, yang firman Tuhan berkata harus membuat dia harus menangis, harus merasa sedih pada waktu itu. Di dalam pasal yang pertama dijelaskan di sana. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalahnya. Dan saya mau berkata malam hari ini bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, kalau Hana masalahnya terselesaikan bersama Tuhan, kita pun bisa mengalami itu. Amin. Ya, apapun yang kita bawa malam ini kita akan melihat Tuhan selesaikan. Ya, kenapa? Ada pertanyaan timbul ketika kita membaca judul tadi, tema kita hari ini, kenapa dalam Tuhan semua dapat teratasi? Kenapa di dalam Tuhan semua dapat terselesaikan? Kenapa Hana bisa mengalami kemenangan dalam pergumulannya di dalam Tuhan? Jawabannya adalah karena kita punya Allah yang berkuasa. Yang pertama. Dan dengan ayat yang kita baca tadi, bahwa kita punya Allah yang maha tahu. Itu jawabannya. Kenapa bisa teratasi masalah di dalam Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang maha tahu. Allah yang tahu persoalan kita. Dan Allah juga yang tahu bagaimana menyelesaikannya. Katakan amin. Amin. Hana mengakui itu. Dia punya Tuhan yang berkuasa. Dia punya Tuhan Allah yang maha tahu sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Tapi kita akan lihat bagaimana caranya supaya Allah yang maha tahu itu bisa menyelesaikan masalah kita. Belajar dari apa yang dialami oleh tokoh wanita ini yang bernama Hana. Ketika dia dalam masalah, yang firman Tuhan berkata dalam pasal yang pertama, harus membuat dia sedih, menangis, ya, tersisihkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan mencatat, masalahnya itu dia bawa kepada Tuhan. Haleluya.
Apa yang dirasakan Hana, dia bawa kepada Tuhan. Apa yang dialami Hana, dia bawa kepada Tuhan. Dan itu adalah jalan yang baik, keputusan yang tepat yang diambil oleh Hana pada waktu itu, membawa persoalannya kepada Tuhan. Membawa masalah yang begitu menyiksa dia pada waktu itu, yang harus membuat dia menangis pada waktu itu, dia bawa kepada Tuhan. Sejarah mencatat bahwa dia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa. Amin. Dia utarakan semua masalahnya, dia sampaikan kesesakannya, dia sampaikan kepada Tuhan apa sebenarnya yang menjadi kerinduannya pada waktu itu. Itu cara bagaimana kita bisa melihat masalah kita teratasi bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang kita rasakan, janganlah kita bawa di tempat yang salah. Tempat yang tepat untuk membawa masalah kita adalah di kaki Tuhan. Haleluya. Amin. Tempat yang paling tepat membawa masalah kita adalah mengungkapkan lewat doa kita kepada Tuhan. Yes, amin. Ada juga orang yang membawa masalahnya di tempat lain. Ya, dia coba bawa masalahnya kepada temannya, dia coba bawa masalahnya kepada kenalannya, yang mungkin pernah berjanji begini, nanti kamu kalau ada apa-apa, datang saja kepada saya. Kamu kalau ada apa-apa, hubungi saya. Kalau butuh apa-apa, sampaikan kepada saya. Saya mau katakan, orang yang berkata itu tidak salah. Dia mengatakan itu mungkin karena dia merasa kita punya hubungan baik, kita punya pertemanan yang baik, ada ikatan keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan malam hari ini, tidak selamanya orang yang mengatakan itu sampaikan kepada saya, ketika kita menyampaikan sesuatu dia bisa menolong kita. Ingat, yang berkata itu adalah manusia sama dengan kita. Ketika kita menyampaikan masalah, siapa tahu hari itu juga dia punya masalah. Sehingga dia tidak bisa menolong kita dan dia berkata, aduh minta maaf, kali ini saya belum bisa menolong. Saat ini saya belum bisa buat apa-apa. Pasti kita akan kecewa. Itu sebabnya saya katakan tempat yang paling tepat adalah datang kepada Tuhan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu caranya menyelesaikan apapun yang sedang kita hadapi. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh bagaimana mereka mengalami Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka menjalani semua itu bersama Tuhan sehingga semua dapat teratasi. Bukan hanya Hana, tapi saya rindu kita melihat juga contoh yang lain yang dicatat. Nggak usah saya baca nanti terlalu lama, saudara bisa baca di rumah mungkin. Bisa catat dulu di kertas, nanti selesai acara ini saudara bisa baca. Ada cerita yang ditulis di dalam Lukas pasal 7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ada kisah di sana yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana seorang yang mempunyai masalah, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini, ada perempuan janda yang dinain, yang punya masalah. Ya, dia janda berarti seorang diri. Dan di dalam Alkitab dikatakan, ibu ini harus melihat anak laki-laki satu-satunya, anak tunggalnya itu mati, meninggalkan dia. Ibu ini harus hidup sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menolong. Sudah bisa dibayangkan masalah yang akan dihadapinya ke depan. Selama ini sekalipun dia janda tapi ditemani oleh anak laki-lakinya, tapi kali ini temannya itu tidak ada lagi.
Dia harus berjalan sendiri. Dia harus berusaha sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, waktu itu, hari itu, di mana anak yang menjadi tumpuannya mungkin selama ini hilang, tidak ada, meninggal. Dia bertemu dengan rombongan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan mencatat ketika terjadi pertemuan antara kelompok Yesus dan kelompok orang lain yang sedang mengusung mayat dari anak laki-laki ini bersama dengan ibunya di sampingnya. Yesus berkata, firman Tuhan menuliskan di dalam Injil Lukas, dia berkata kepada ibu ini, jangan menangis. Ya, jangan bersusah, jangan lihat masalahmu. Firman Tuhan berkata, ibu ini nggak protes, nggak dicatat di Alkitab dia protes. Tuhan kan nggak tahu perasaan saya, Tuhan nggak tahu kesedihan saya, dia diam. Ketika Yesus mengulurkan tangannya untuk menghampiri usungan, ibu janda ini tidak menolak tangan Yesus. Nggak usah, jangan pegang anak saya, tapi diam. Dia dengarkan kata Yesus, jangan menangis. Dia tidak menangis. Dia izinkan Yesus menjamah memegang usungan anak yang tidak bernyawa itu. Dan firman Tuhan berkata, saat itu juga yang mati, yang hilang dari ibu janda ini dikembalikan oleh Tuhan. Anaknya dibangkitkan, pengharapannya yang hilang. Selama ini dia sudah pusing, mungkin apa yang akan aku lakukan besok. Ketika anak ini dikubur saya sendiri, tidak ada yang menolong lagi. Tapi perjumpaannya dengan Yesus mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya mau katakan lagi, yang hilang tadi dikembalikan oleh Yesus. Anak ini dibangkitkan dan diserahkan kepada ibunya. Betapa bahagianya. Masalahnya bisa teratasi bersama Yesus. Amen. Untung dia bertemu dengan rombongan Yesus. Dan dia menyambut kata-kata Yesus. Haleluya. Dia respon dengan kata-kata Yesus. Jangan menangis. Sehingga mujizat terjadi pada waktu itu. Persoalannya terselesaikan. Dan ada lagi kisah yang menjadi pelajaran. Yang saya ambil contoh yang terakhir adalah yang dicatat masih dalam Injil Lukas, tetapi dalam pasal yang kelima. Peristiwa yang dialami oleh yang namanya Simon Petrus. Ya, ada kekecewaan yang dialami. Kalau ibu janda tadi kesedihan, keputusasaan, ya, dialaminya. Kali ini tokoh di dalam pasal yang kelima Injil Lukas mencatat Simon Petrus mengalami kekecewaan. Kenapa? Selama ini yang dia lakukan, dia seorang nelayan. Setiap kali dia bekerja selalu mendapatkan hasil. Tetapi kali ini firman Tuhan berkata telah sepanjang malam, semalam-malaman dia bekerja dengan profesinya sebagai seorang nelayan yang sudah banyak pengalaman, sudah pasti dia tahu musim apa ini, ya, di mana yang banyak ikan pasti ini Simon Petrus sudah tahu. Kali ini tidak dapat apa-apa. Kekecewaan, malu dia alami pada waktu itu. Tapi bersyukur Yesus datang ke tempatnya. Yesus naik ke atas perahunya. Perahu yang tadinya dia pakai dan tidak dapat hasil apa-apa, kali ini dipakai Yesus. Yesus duduk di situ dan dia perintahkan Simon Petrus untuk bertolak. Maju lagi, kerjakan lagi sesuatu. Pertama dia menyampaikan protesnya sedikit. Aduh, nggak mungkin. Sudah kami kerjakan semalaman. Ini tempat sudah kami lewati, guru, nggak dapat apa-apa. Ya, jangankan ikan, matanya ikan nggak kelihatan. Jangan ekornya, matanya nggak kelihatan, nggak mungkin deh. Tapi firman Tuhan berkata, Simon Petrus pada waktu itu dalam kekecewaannya, ketika dia mendengar suara Tuhan,
suara Yesus yang menyuruh supaya dia bertolak lagi ke dalam. Firman Tuhan berkata, Yesus katakan, karena engkau yang menyuruh, karena Tuhan yang suruh. Oke. Walaupun ukuran logika nggak mungkin. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya jalani. Saya tolakkan kembali perahu. Dan firman Tuhan berkata, ketika dia menuruti perintah Yesus pada waktu itu, yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah dia bayangkan, dia alami pada waktu itu. Yes. Kekecewaannya sepanjang malam terhapuskan dengan apa yang dia dapat. Dia mendapatkan sejumlah banyak ikan pada waktu itu. Yes. Luar biasa. Sesuatu yang ajaib dia alami. Kekecewaannya hilang. Rasa malunya hilang di antara teman-temannya. Yang mungkin sudah mulai berkata-kata yang tidak enak. Aduh, bagaimana sih, katanya kamu ahli. Katanya kamu pengalaman. Katanya kamu hebat. Tapi kenapa sepanjang malam tidak dapat apa-apa? Malu, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kali ini semua terhapuskan karena dia bertemu dengan Yesus. Dia ikuti apa kata Yesus. Akhirnya mujizat itu dia bisa raih. Persoalannya terselesaikan. Yesus tahu hatinya Petrus. Yesus tahu perasaannya Simon Petrus. Dan Yesus tahu juga apa yang harus dikerjakan. Menghapus kekecewaannya, menghapus rasa malunya. Yesus suruh dia bertolak, dan tempat yang tadinya bagi Simon Petrus nggak ada ikan, hari itu tiba-tiba banyak ikannya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang dahsyat itu. Oh, haleluya. Haleluya. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita lewati hari-hari ini. Semua bisa kita lewati asal kita bersama dengan Tuhan. Amen. Asal kita di dalam Tuhan, ya, seperti Hana, seperti ibu janda di Nain, seperti Simon Petrus mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Kita pun bisa mengalami apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Masalah dalam keluargamu, masalah dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin ada sakit di dalam tubuhmu yang membuat engkau menderita, yang membuat engkau mungkin hampir-hampir putus asa dan berkata mungkin Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Malam ini kita lihat, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Amen. Tuhan yang dahsyat. Tidak ada masalah yang tidak mampu Tuhan selesaikan. Tuhan Amen. Punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Karena dia tahu perasaan kita. Kuncinya dari kisah yang saya sampaikan tadi, 3 hal ini yang harus kita punya. 3 hal ini ada dalam diri kita sehingga kita akan melihat di dalam Tuhan semua dapat teratasi. Yang pertama adalah bawa masalahmu itu di hadapan Tuhan. Lewat doa seperti Hana. Ya, apa yang kita bawa, kita hadapi saat ini, bawa kepada Tuhan. Sampaikan dalam doamu. Banyak anak Tuhan kalau lagi diberkati, doanya luar biasa, menggebu-gebu, semangat panjang, pengagungannya luar biasa. Tapi kalau sudah punya masalah, nggak ada doa yang bisa dinaikkan. Dia hampir berkata, Tuhan nggak ada. Percuma saya berdoa. Tapi malam ini, kunci yang pertama ini harus diambil. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Dan Amen. Dia tahu bagaimana mengatasinya. Yang kedua, dengarkan kalau Tuhan berbicara. Seperti janda yang ada di Nain. Tuhan bilang jangan menangis, dia berhenti menangis. Dan dia serahkan anaknya pada waktu yang dalam usungan. Dia biarkan Tuhan mendekati dan menjamah. Dengarkan suara Tuhan.
Tuhan berbicara hari-hari ini kepada kita. Kita mungkin secara manusia tidak bisa mendengarkan secara langsung. Tuhan berbicara dalam telinga kita. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti malam ini adalah suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan itu. Dengarkan, jangan menolak. Waduh, nggak mungkin, terlalu panas telinga saya mendengar. Kalau firman yang datang itu menegur, nggak didengar. Kalau firman yang datang berisi berkat, wah dia haleluya, haleluya. Dari awal firman sampai selesai, haleluya terus. Tapi kalau sudah mulai menegur, menasehati, diem. Ya, diam, nanti ekspresi tubuh goyang kiri, goyang kanan, pegang apa, kaki digosok-gosokkan di lantai. Itu tandanya tidak mau menerima. Salah, saudara. Dari suara itu kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Ketika kita memberi telinga kita dengar suara Tuhan. Lihat yang dilakukan oleh Petrus yang ketiga, kunci yang ketiga. Jangan sampai berhenti hanya mendengar, tapi percaya kepada perkataan Tuhan itu. Kita harus percaya yang berkata-kata itu adalah Allah yang berkuasa. Dan semua perkataannya itu mampu mengubah apa yang ada dalam hidup saya dan saudara, termasuk masalah kita, ya. Amen. Petrus percaya, dia dengar apa kata Yesus, bertolak ke dalam. Karena guru yang suruh saya ikuti. Dia percaya kalau Tuhan yang suruh pasti tidak akan mengecewakan dan benar itu terjadi. Tiga ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita punya tiga ini, kita akan melihat Allah kita yang dahsyat itu, Allah kita yang maha tahu itu, hadir dalam hidup kita dan menyelesaikan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Haleluya. Manusia mungkin sudah angkat tangan, tidak bisa menolong. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa menolong kita sakit. Tapi masih ada tangan yang di sorga, yang siap turun untuk menolong saya dan saudara. Ketika kita melakukan itu, kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Ada sedikit kesaksian, ya saya bagikan ya Bu. Ya, silakan. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, masalah kita taruh kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Amin. Anak kami yang kedua tadi yang saya katakan, dia masih duduk di bangku sekolah, dia duduk di SMK, ya masih kelas 1. Dia waktu menyelesaikan pendidikan SMP, waktu dia baru dari SD masuk SMP, dia punya kerinduannya, punya cita-citanya begini. Nanti namanya sering dipanggil Tian. Tian nanti kalau sudah tamat SMP, Tian mau masuk SMK, mau yang kejuruan. Dan sekolah di mana anak kami sekolah waktu SMP, sebelahnya itu ada sekolah kejuruan negeri, ya, di mana di situ ada jurusan musik. Nah, dia paling senang jurusan ini karena kebetulan Tuhan berkati dia dengan talenta, dia yang main musik di gereja selama ini. Dan dia ingin melanjutkan pendidikannya di kejuruan yang jurusannya musik. Setelah selesai SMP, itu dia ceritakan 3 tahun sebelum dia selesai di SMP, baru mau masuk SMP waktu itu dia, saya mau nanti sekolah di sini. Nah, tapi itu terlupakan, termasuk saya lupa itu. Ketika tamat SMP, dia mau melanjutkan pendidikannya. Di tempat sekolah SMP-nya itu swasta, ada juga kejuruan. Dan saya menyarankan kamu masuk SMK aja ya dek. Iya deh, katanya gitu. Ya. Tapi nggak ada jurusan yang anak ini rindukan selama ini. Adanya di sekolah sebelah. Ya.
Tapi saya bilang di sini aja deh, di sini dikasih kemudahan, dikasih keringanan dan lain sebagainya. Tapi anak ini punya kerinduan sebenarnya di sebelah, tapi karena dia ikut apa kata kami, ya udahlah. Tapi saya selalu modali, kalau kamu punya kerinduan, kamu berdoa sama Tuhan. Sudah tahu, 1 minggu lagi akan mulai dengan tahun ajaran baru, biasanya ada MPLS ya, itu perkenalan sekolah. Tinggal 1 minggu, bapaknya pergi ke sekolahnya yang harusnya dia belajar ikuti karena dia sudah SMP swasta, di situ mau masuk SMK juga swasta, melewati sekolah negeri ini. Tiba-tiba motornya belok, kata bapaknya. Belok, kenapa itu rame anak-anak? Dia tanya kepada satu guru, Pak, ini waktu itu sudah nggak ada pendaftaran lagi, kan sudah tutup 1 minggu lagi akan sekolah. Di sekolahnya dia yang lama itu sedang melengkapi berkas, dan dia bapaknya sedang bawa berkas untuk kelengkapan berkas di SMK-nya. Tiba-tiba gurunya bilang begini, oh Pak, itu masih ada pendaftaran. Hah? Emang masih ada pendaftaran? Iya Pak, ini pendaftaran terakhir. Biasanya online, kalau ini yang pendaftaran yang langsung katanya. Tapi hanya satu jurusan. Jurusan apa Pak? Musik. Bapaknya ingat, loh ini jurusan yang anak saya rindukan. Oh musik. Iya, masih bisa nggak? Padahal dia bawa berkas untuk jurusan yang lain. Bapaknya bawa berkas untuk jurusan lain. Masih bisa nggak Pak kira-kira anak saya mendaftar? Masih bisa. Anaknya di mana Pak? Di rumah. Namanya siapa? Isi aja namanya. Bapaknya isi namanya. Dan ada guru bilang begini, anaknya di mana Pak? Di rumah. Iya, bawa aja ke sini. Kalau boleh telepon suruh datang. Bapaknya telepon. Suruh Tian pergi ke sekolah ini. Loh, ngapain? Ada peluang untuk jurusan musik yang selama ini dia seni gitu. Aduh, saya suruh dia, ayo cepet ganti baju ke sana. Singkat cerita dia pergi. Hari itu mau dites karena minggu depan sudah mau sekolah. Tapi sudah tahu, Tuhan tahu, tapi semua harus melalui proses. Dia pergi ke sekolah, guru yang akan ngetes dia itu keluar ternyata. Lagi keluar, tiba-tiba datang, aduh Pak, ternyata guru yang mau ngetes anaknya lagi keluar ada urusan. Aduh, jadi gimana? Ya udah gini aja, nanti dikabarin lagi ya, kalau memang mau, katanya, pulanglah mereka. Saya melihat kekecewaan sedikit di muka anak saya, terus saya tanya, jadi gimana? Nanti katanya dihubungi. Saya bilang, diminta nggak nomor telepon? Enggak. Lah, bagaimana bisa diteleponin kalau kamu nggak kasih nomor telepon? Oh iya ya, tapi saya bilang sama anak saya, berdoa saja. Kalau itu adalah berkatmu, pasti Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan tahu kerinduanmu. Kamu berdoa. Ya, di sini kita selalu menerapkan berdoa 1 jam. Jadi dia ambil waktu berdoa 1 jam. Dia berdoa, saya bilang kamu berdoa. Kalau itu berkatmu dek pasti dapat. 1-2 hari, bagaimana caranya menghubungi sekolah juga bingung. Akhirnya kami dikasih akses Tuhan, bertemu dengan anak jemaat yang pernah sekolah di situ, dikasih nomor telepon. Ini Pak, hubungi ini aja guru ini. Dan ternyata guru itu adalah panitia penerimaan. Dan dia katakan, oh begitu Pak, anaknya mau ya Pak, iya. Punya bakat ya, iya. Ada musik apa di rumah, ditanya segala macam. Ada ini, keyboard dan lain sebagainya. Oke, dia bisa, iya. Tapi Pak, aduh mohon maaf ya Pak. Kembali lagi Tuhan proses. Itu Senin terakhir itu adalah tes terakhir untuk jurusan musik. Jadi nggak ada lagi tes-tes berikutnya. Aduh, jadi bagaimana dong Bu? Anak saya punya kerinduan. Begini aja ya Pak, nanti saya usahakan. Tapi saya nggak bisa janji katanya. Saya bilang lagi ke anak saya, berdoa. Dia lakukan itu lagi, berdoa. Tiba-tiba saudara, ada berita disuruh datang ke sekolah, akan dites. Anak saya senang, pergi lagi dites. Sampai di sekolah ternyata yang dites itu bukan hanya anak kami. Banyak yang antri. Dan hanya kalau tidak salah 2 atau 3 murid yang akan diterima. Sedangkan puluhan yang antri. Anak saya sudah dites, sudah diwawancara, kemudian disuruh bikin video dan dikirim ke sekolah.
tapi masih dengan bahasa yang belum memberikan apa ya, jaminan pasti masuk, cuma bilang ditunggu saja. Sudah dikirim. Saya lagi bilang berdoa saja. Berdoa, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dan ajaib Tuhan kita itu, yang saya mau katakan, ketika kita bawa masalah kita kepada Tuhan, khususnya dalam doa, ini pengalaman anak kami. Saya nggak cerita orang lain, ini pengalaman keluarga kami dan nyata terjadi. Hari itu saya ingat hari Jumat. Belum ada jawaban. Hari Senin sudah mau sekolah, belum ada jawaban. Tidak ada kepastian ini anak mau sekolah di mana. Sedangkan dia sudah fokus masuk di sekolah negeri itu. Hari Jumat itu di gereja kami ada doa berantai, biasa puasa, ada doa berantai. Saya katakan kamu harus berdoa. Saking dia rindu sekali sekolah itu, dia sampaikan kepada Tuhan. Sampai waktunya berdoa, jemaat itu belum 1 jam berdoa, dia sudah ganti. Dia sudah duduk di situ. Kalau dia sudah duduk berarti jemaat berdiri. Jemaat keluar dan bilang ke saya, Bu Pendeta, kan saya belum 1 jam. Kenapa Korintian sudah di situ? Saya bilang, Pak, dia dalam pergumulan karena sedang menunggu jawaban dari sekolah. Saudara mau tahu, ketika kita bawa itu kepada Tuhan dengan penuh kerendahan, serahkan kepada Tuhan. Saat itu, waktu itu, di hari Jumat itu, ketika dia mengambil jam 21 jam itu, tepat jam 12 siang itu, tiba-tiba dapat telepon dari sekolah dan berkata, Pak, tolong bawa berkas hari ini juga. Amin. Dari semua murid yang dites, kami menjatuhkan pilihan kepada anak Bapak, satu-satunya yang terpilih. Haleluya, luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya. Waktu dapat jawaban itu anak saya tanya, kenapa Mama? Kamu diterima, Dek. Dia nangis, dia ambil bantal, dia tutup mukanya. Karena dia malu kalau nangis kencang-kencang kedengaran. Dia nangis, saya bilang, Mama sudah bilang, semua kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kamu berdoa, itu berkatmu pasti engkau dapat. Dan puji Tuhan, hari itu dia diterima. Ya, berkasnya. Secepatnya ya Pak, karena ini sudah terakhir katanya. Bapaknya bilang, aduh gimana ya Bu? Ya sudah begini, nggak usah datang di sekolah. Di foto aja semua, kirim lewat WA. WA, nggak perlu ke sekolah. Semua terselesaikan. Amen. Semua teratasi bersama Tuhan. Dan sampai hari ini, anak kami mengikuti pendidikan di sekolah itu. Tuhan beri sesuai dengan kerinduannya. Tuhan beri sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Tidak ada yang tidak mampu Tuhan selesaikan. Yes. Tadi kesaksian yang saya sampaikan. Mungkin sederhana, tapi saya mau katakan malam ini, kita punya Tuhan yang dahsyat, sanggup melakukan apapun dalam hidup kita, asal kita melakukan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan. Tadi yang saya katakan 3 kunci itu, kita ambil, kita lakukan, maka kita akan melihat hal yang besar Tuhan kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya saudara yang mendengarkannya dimanapun berada, apapun masalah malam ini, ya serahkan kepada Tuhan. Amen. Jangan putus asa. Kita punya Yesus yang dahsyat, sanggup menolong kita, sanggup mengatasi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pemirsa Yesusku dahsyat. Malam hari ini berita kedahsyatan Tuhan sudah tersampaikan. Ya, saya ingin pemirsa yang masih menonton acara ini taruh di kolom komentar. Ada satu yang saya simpan selain poin-poin penting tadi. Narasumber berkata bahwa tempat yang paling tepat membawa masalah kita itu adalah di kaki Tuhan. Di dalam kita berdoa, ya. Adakah di antara kita yang saat-saat ini sudah mulai lelah, sudah mulai ada di titik terendah kita, dan sehingga kita meragukan kuasa doa itu? Malam hari ini firman Tuhan sudah disampaikan bahwa di dalam Tuhan semua masalah pasti terselesaikan. Amin. Terima kasih narasumber. Saya sebagai co-host juga sangat diberkati Tuhan. Sampai tidak bisa menahan tetesan air mata ya. Bahwa malam ini berita kedahsyatan
Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita tidak peduli, tidak mengerti, bahkan Amin, tidak amin, tahu amin. apa yang kita alami. Tetapi ada 3 poin tadi. Ketika ada masalah, bawalah di kaki Tuhan. Yang kedua, kita tetap harus mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengar, kita percaya pada perkataan Tuhan. Ada ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi. Pemirsa Yesusku dahsyat, malam hari ini cinta Tuhan terhadap kita. Dia pakai hambanya memberitakan tentang kedahsyatan Tuhan. Kalau doa Hana Tuhan dengar. Kalau keluhan Hana Tuhan dengar. Saya percaya pemirsa yang menonton acara malam ini, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan katakan di kolom komentar, masalah saya pasti diselesaikan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Katakan sakit saya pasti disembuhkan oleh Yesus yang dahsyat, yang Maha mengerti pergumulan kita semua. Terima kasih narasumber, kami sudah 15 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan, itu anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Tapi ketika mendengar firman, saya percaya ini berita sukacita. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting kami masih bisa menjalani dengan damai sejahtera dan tetap setia dalam pelayanan. Saya percaya firman Allah sungguh sangat memberkati, tempat yang tepat untuk Anda selesaikan masalah. Gak usah curhat, saudara ya. Kalau curhat di tetangga kita bisa satu kampung. Mau dapat tahu orang Manado bilang. Biasanya kalau di Manado ada rumusnya. Jangan bilang-bilang Jangan bilang nanti besoknya lagi, jangan bilang-bilang dari ini. Akhirnya satu kampung tahu masalah kita. Tapi tempat yang tepat, bawalah di kaki Tuhan. Dengar suaranya, percaya pada perkataannya, dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Oh, saya sangat terberkati ketika firman Tuhan berkata, Petrus bilang, karena Tuhan yang suruh, biar kendati tidak mungkin, saya maju melangkah bersama Tuhan. Tuhan yang berkati, bahkan sudah diteguhkan dengan kesaksian. Wow, ini hal sepele menurut kita, hal yang simpel kalau kita tidak memperhatikan maksud Tuhan dengan mengajar kita. Tapi saya melihat bahwa kuasa doa seorang anak remaja yang berdoa kepada Tuhan, apalagi kalau kita hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tahu perjuangan kita. Haleluya. Memang kitanya dahsyat malam hari ini. Tuhan memberkati dan kembalikan urapan baru buat narasumber bersama suami yang pekerjaannya adalah dosen juga ya Bu. Tuhan pakai lebih dahsyat dalam pengurapan Tuhan senantiasa. Dan saya percaya berkat Allah mengalir atas kita semua malam ini. Sekali lagi, engkau yang diberkati Tuhan, pemirsa Yesusku dahsyat, taruh di kolom komentar Yesus dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat. Dan jangan pernah lupa, bagikan siaran ini ketika Anda menonton supaya banyak orang terberkati. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati banyak orang karena ini juga langsung disiarkan di YouTube. Tuhan pakai suara hambanya untuk memperdengarkan suara isi hati Tuhan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Gem narasumber. Saya senang bisa berkenalan oleh karena kita satu roh di dalam Tuhan, gak janjian, seragamnya keluarnya sama luar biasa. Pokoknya malam hari ini tersetting oleh Tuhan sendiri karena biasanya Bu narasumber sebelum live saya harus hubungi narasumber berkenalan ya. Tapi kali ini memang langsung berjumpa pada live malam ini, tapi Tuhan melancarkan semuanya karena ada berita dahsyat yang akan disampaikan. Sekali lagi jangan lupa bagikan program ini dan tetap mengikuti program Yesusku dahsyat. Kita akan berdoa ya Bu Gem narasumber. Kita menjadi warga negara yang baik. Kita berdoa untuk Indonesia yang kita cintai. Kita berdoa khususnya juga untuk gereja-gereja kita supaya makin bersehati untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu narasumber akan memimpin dalam doa dan saya akan menutup setelah Ibu narasumber. Tapi sebelum berdoa Bu, saya minta statement terakhir sebelum kita closing acara. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Satu, apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan sanggup mengatasinya karena Dia punya banyak cara untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami sampai pada saat ini. Kami menikmati kasih setiamu yang luar biasa. Malam ini Tuhan, Engkau kembali perdengarkan firman-Mu yang luar biasa bagi kami, meneguhkan iman kami, membawa semangat baru bagi kami yang sedang menghadapi masalah hari-hari ini. Kami tidak sendiri menjalaninya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang maha tahu apa yang sedang kami alami. Dan di dalam Tuhan, kami akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Kami akan mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi doa-doa kami selama ini. Kiranya firman yang kami dengar malam ini Tuhan, menjadi pegangan hidup kami, termeterai dalam hati kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam segala apapun yang sedang kami hadapi. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, apapun yang sedang mereka hadapi, Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup menolong. Kalau mereka sakit, kami berdoa Engkau tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, tidak ada penyakit yang tidak mampu Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja, bilur-Mu mencuci bersih segala penyakit umat-Mu. Jadikan mereka sembuh oleh kekuatan Tuhan. Mujizat mereka alami dan mereka kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pemirsa yang mendengar firman Tuhan punya masalah, tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Kami percaya malam ini mereka akan dapatkan jalan keluar dari Tuhan. Bahkan Engkau sanggup buatkan jalan baru bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan dalam segala apapun yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa juga Tuhan buat Ibu Gembala yang bersama dengan kami malam hari ini sebagai co-host yang melayani kami Tuhan. Engkau tahu juga pergumulan keluarga hamba-Mu ini. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kami, sanggup menjawab apa yang menjadi kerinduan kami. Hamba berdoa buat hamba-Mu ini suami istri, diberkati Tuhan dalam pelayanan, diberkati dengan kekuatan kesehatan, bahkan apa yang mereka rindukan selama ini Tuhan kiranya hadirkan dalam keluarga mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab doa Hana, Engkau juga yang akan menjawab doa hamba-Mu ini. Nyatakan kuasa-Mu dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara yang kami cintai. Kami taruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya berkati bangsa kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat, daerah sampai yang terendah RT RW. Berikan hikmat dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Biarlah mereka menjalankan itu dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh melihat bangsa kami ditolong oleh Tuhan dalam segala masalah apapun yang sedang dihadapi. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengatasi apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Tolong bangsa kami Tuhan. Sekali lagi kami taruh Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami yakin kemuliaan Tuhan Engkau akan nyatakan bagi bangsa kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah negara yang kami cintai ini. Kami berdoa juga buat gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sedang dalam pelayanan. Tuhan kiranya menolong. Satukanlah gereja-gereja yang ada di Indonesia ini dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh bergandengan tangan menyaksikan kami punya Tuhan yang dahsyat. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami rindu juga kami bagikan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya tolong dari pimpinan-pimpinan gereja yang ada juga Tuhan beri hikmat dalam mereka menjalankan tugas. Biar apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan keinginan Tuhan dan dalam petunjuk firman Tuhan. Sehingga kami boleh melihat
banyak-banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah setiap hal-hal yang kami buat di antara gereja-gereja kami, pimpinan-pimpinan gereja kami. Oh Tuhan, yang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu turun. Kami rindu melihat biar gereja-gereja yang ada, seluruh hamba-hamba Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, yang boleh menyampaikan kebenaran Tuhan, membagikan kasih Tuhan yang kami terima bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan lewat pelayanan kami, nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati apa yang menjadi alat Tuhan untuk kami boleh membagi firman Tuhan dalam acara Yesusku Dahsyat ini. Tuhan, Engkau berkati semua yang terlibat. Kami percaya mereka semua dalam keberkatan Tuhan. Biarlah acara yang sering dilakukan ini boleh membawa jiwa banyak dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pemberitaan firman Tuhan dalam siaran Yesusku Dahsyat ini memberkati jiwa-jiwa. Banyak yang mengenal Engkau, bahkan banyak yang dibangkitkan kembali iman mereka. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami percaya kedahsyatan Tuhan kami alami bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga sepakat berdoa untuk narasumber Tuhan, Ibu Walalamia yang sudah memberkati kami. Berita kedahsyatan Tuhan telah disampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya firman tidak pernah datang secara kebetulan. Setiap yang menonton dan mengambil bagian dalam acara malam hari ini, yang butuh pertolongan Tuhan sudah terjawabkan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu kembalikan urapan baru pakai hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan dengan kedahsyatan urapan dan hikmat Tuhan menyertai mereka. Apa yang Tuhan percayakan di atas budak mereka untuk dikerjakan, Tuhan berperang ganti hidup mereka. Tuhan hiburkan pelayanan mereka dengan jiwa-jiwa yang baru, yang haus dan lapar akan firman. Sampai kepada anak-anak mereka diberkati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mereka layani diberkati Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah kerjakan menjadi saluran berkat malam hari ini. Kami tidak bisa balas, tapi doa kami, Allah yang pemilik pelayanan ini, Allah yang akan terus memberkati hamba-Mu. Setiap hamba-Mu berdoa bagi yang sakit disembuhkan. Ketika berdoa bagi yang lemah dikuatkan. Ketika berdoa bagi yang tidak punya jalan, mereka diberi jalan keluar. Pakai hamba-Mu dengan otoritas dan wibawa ilahi menyertai hidupnya, dan semakin rendah hati menjalankan tugas dalam tujuan dan agenda Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami sudah melayani Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Segala kebanggaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sebab kami hanya perlu berbangga karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam Engkau semua masalah pasti terselesaikan. Kami percaya berkat ilahi menyertai kami. Berkati seluruh pemirsa yang sudah ambil bagian malam hari ini. Kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, bahkan penghiburan penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semua. Mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, kami didapati berkenan kepada Tuhan. Kami tutup acara Yesusku Dahsyat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya co-host Ibu Pendeta Hilda Kalalopoluan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Ibu narasumber. Semoga di lain
di waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Kita berjumpa muka dengan muka, kata Paulus. Haleluya. Tuhan memberkati, diberkati selalu pelayanannya. Dan buat pemirsa yang sudah menonton, jangan lupa bagikan program ini dan tetap ikuti program Yesus Kudahsyat. Kami akan pamit, mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih narasumber. Tuhan Yesus memberkati saya, Ibu narasumber, dan saudara semua dimanapun berada. Dadah. Tuhan berkati.